Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, para kiai, para ustadz yang saya hormati rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah yang masih memberikan usia, masih memberikan kesehatan, sekaligus juga masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua tabarruk, yang kedua salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad SAW, demikian pula pada para keluarga, para sahabat, serta pada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Jadi Bapak-bapak yang saya hormati rahimakumullah. Nah, alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa sowan secara langsung. Ya, kalau mengikuti irama kerja memang jam-jam seperti sekarang ini belum selesai dan saya juga belum pensiun, maka ya masih aktif kalau di hari-hari biasanya. Kemudian yang berikutnya, karena tidak ada anggota tarjih mulai dari wakil ketua dan seterusnya, tidak ada yang bisa mengisi, ya saya yang harus mengisi. Ya, tapi tidak apa-apa, ya Mas, senang karena harus belajar dan kita memang di sini belajar bersama. Kemudian berikutnya judul yang diberikan ke saya ini kan menarik ini. Jadi ruqyah menurut Islam. Meskipun nanti di bawah itu saya coba untuk lebih spesifikkan ke Muhammadiyah. Tapi sesungguhnya secara prinsip tidak ada perbedaan yang mencolok sekali antara menurut Islam dengan menurut Muhammadiyah. Karena kalau dalam pandangan persyarikatan kita kan juga harus berdasarkan tuntunan yang kuat, begitu aja. Nah, ini saya mulai dari pengertian ruqyah. Ini Bapak-bapak ya. Jadi pengertian ruqyah secara bahasa. Jadi ini memang harus diawali dari situ agar supaya bisa kita ketahui dengan jelas pengertiannya, begitu. Nah, ini berasal dari bahasa Arab. Jadi dari bahasa Arab memang ini istilah dari bahasa Arab, ya, bukan istilah asli bahasa Jawa. Nah, ini berarti dari kata ruqyah, bahasa Arabnya, kemudian bentuk jamaknya ruko. Nah, ini secara kebahasaan berarti perlindungan, kemudian doa atau jampi-jampi yang dibacakan untuk menangkal atau menghilangkan keburukan. Ini secara bahasa. Jadi berarti perlindungan, kemudian doa atau jambi-jambi, ini bahasa kita ya, yang dibacakan menangkal atau menghilangkan keburukan. Ini dari pengertian ruqyah. Kemudian berikutnya itu juga kata ini berkaitan dengan istilah lain seperti mudah,
nusroh, dan azimah, yang semuanya merujuk pada bentuk perlindungan atau pengobatan melalui bacaan. Di pengobatan melalui bacaan. Menurut Ibnu Taimiyah, ini salah satu tokoh yang juga sangat populer sekaligus juga ada unsur, kalau menurut saya ada unsur kontroversinya. Kalau di periodenya Kiai Najam itu saya membahas khusus tentang pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi ternyata Ibnu Taimiyah ini memang luar biasa. Di satu sisi terkenal sangat tekstual keras, tapi di sisi yang lain ternyata ada sisi-sisi yang lentur juga. Ini saya tahunya ya ketika ditugasi khusus untuk mengkaji Ibnu Taimiyah itu di Majelis Tarjih periodenya Pak Kiai Najam. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, secara bahasa ruqyah berarti doa atau permohonan. Intinya secara bahasa makna ruqyah tidak lepas dari perlindungan, doa, dan permohonan. Ada perlindungan, doa, dan permohonan. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ini Bapak-bapak yang saya hormati. Jadi kalau secara bahasa atau secara etimologis memang nanti akan kita dapatkan dari satu kosa kata bahasa Arab, khususnya dari kosa kata yang digunakan di Al-Quran, ini sangat jarang atau bahkan malah tidak ada yang hanya mempunyai satu arti kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pasti ada beberapa arti yang bisa kita dapatkan, termasuk yang salah satu yang dijadikan atau saya jadikan rujukan itu di tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini akan sangat jarang ya, sepengalaman saya mengkaji kitab-kitab tafsir yang sebanyak 11 jilid ya, Kementerian Agama itu satu kata, satu ayat dalam bahasa Arab, kemudian hanya satu makna dalam bahasa Indonesia, boleh dikatakan tidak ada, boleh dikatakan. Nah, ini pengertian secara bahasa dari kata ruqyah. Kemudian kalau menurut istilah adalah doa atau bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini dari Al-Quran dan Sunnah yang dibacakan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun non-fisik seperti gangguan jin, sihir, atau ain, mata hasad. Ain ini pandangan ya, jadi penglihatan. Jadi ada nanti seseorang yang mempunyai kelebihan, itu misalnya saya memandang Pak Wid dari sini gitu, beliau bisa misalnya kelepek-kelepek. Itu ada, makanya di sini kan mata, di sini kan atau ain, mata hasad, itu memang ada. Jadi bukan hubun tuhun ya. Jadi memang ada. Kemudian yang kedua biasanya dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, dan doa-doa ma'thur. Jadi biasanya dilakukan ruqyah itu dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, dan doa-doa ma'thur, doa-doa yang sudah populer, artinya sesuai dengan tuntunan syariah, populernya itu maksud saya. Lalu ditiupkan kepada orang yang sakit sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, ruqyah yang sesuai syariat disebut ruqyah syar'iyah. Sedangkan yang menggunakan
mantra atau mantra tidak jelas atau unsur syirik atau kesyirikan disebut ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah itu nanti memang ada dua secara garis besar, yang satu syar'iyah atau syar'i, yang satu ghairu syar'iyah, jadi tidak syar'i. Kemudian bagian C itu landasan ruqyah menurut Islam, disebutkan dalam beberapa hadis. Nah ini ada C, ada D dan seterusnya. Jadi di sini salah satunya yang bagian C itu dari Auf bin Malik Al-Asy'ari. Beliau menyatakan, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Rasulullah SAW bersabda, nah di sini perlihatkan padaku ruqyah kalian. Jadi ruqyah yang sudah kalian jalankan itu seperti apa? Ini kira-kira bahasa mudahnya seperti itu. Maka kemudian beliau bersabda, tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan atau kesyirikan. Kemusyrikan kan pelakunya aja. Nah, nanti kalau perbuatannya kan syirik. Kemudian yang bagian D, doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah. Ya, ini ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk meruqyah. Mengutip dari buku Fiqhus Sunnah karya Syekh Sabiq, doa ruqyah menurut Islam yang diajarkan Rasulullah yaitu satu, jika ada keluarga yang sakit, maka usapkan bagian tubuh mereka yang sakit dengan tangan kanan dan membaca. Jadi di sini ada salah satu yang bisa diamalkan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah ini kalau dari kata ishfihi, nah ini bisa I-nya bisa diganti nama diri seseorang. Jadi ishfi, misalnya ishfi Pak Joko, ishfi Bu Aminah misalnya, itu bisa diganti seperti itu. Atau kalau mengikuti polanya ini ya adhibil ba'sa ishfihi, atau nanti kalau putri ya ishfiha. Tapi sesungguhnya nanti kalau dari ilmu qawaid ya sama, ishfihi itu sudah bisa meliputi meliputi putri. Meskipun nanti memang kalau secara ketat atau mengikuti polanya qawaid ya ishfiha. Bapak-bapak yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jika merasakan sakit, maka letakkan tangan di bagian yang sakit, lalu ucapkan bismillah dan ucapkan doa berikut sebanyak 7 kali. Bismillah, ini kan hanya sekali. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, itu sebanyak 7 kali. Jadi diusapkan di bagian yang merasakan sakit. Maka letakkan tangan di bagian yang sakit, lalu ucapkan ini bismillah dan ucapkan doa berikut sebanyak 7 kali. Bismillahnya hanya 1 kali. Bismillah, kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejelekan ataupun dari sesuatu yang tidak menyenangkan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Artinya itu ya. Ini kebetulan tidak saya artikan.
Kemudian berikutnya yang ketiga, jika merasa sakit pada bagian tubuh, maka letakkan tangan di bagian yang sakit, ya, lalu membaca, ini hampir sama ini. Kalau di atas itu min syarri ma ajidu, kalau di sini min syarri ma ajidu. Kalau di atas wa hadiru, kalau ini min wajai hadza. Bedanya itu. Tapi sesungguhnya sama ya intinya. Jadi bisa versi yang atas maupun bisa versi yang bawah. Nah, ini meruqyah. Jadi siapapun bisa kalau di sini. Dan di referensi yang saya cari itu memang tidak mensyaratkan orang tertentu. Misalnya harus kiai yang menguasai sekian kitab, itu tidak ada. Atau lah ya, kesolehannya ukurannya misalnya kesolehan tertentu enggak. Jadi ini kan siapapun bisa. Karena kan wujudnya doa. Bapak-bapak yang saya hormati rahimahullah. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengatakan sebanyak 7 kali di sampingnya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ini, ya Allah, aku bermohon kepadamu, Rabb arsy yang agung, agar supaya menyembuhkan ayyashfiyak, menyembuhkan si sakit itu. Jadi misalnya K-nya itu diganti nama diri juga tidak apa-apa, dan seterusnya. Ayyashfiya Bu Eni, ya misalnya bisa, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh konkret saja. Kemudian yang kelima, Rasulullah mendoakan Hasan dan Husain, ini cucu beliau, dengan membaca ini, u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin min kulli ainin lamatin. Aku memohon perlindungan untuk kalian berdua. Jadi u'idukuma, ya, memohon perlindungan terhadap kalian berdua dengan beberapa kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan setan dan binatang berbisa, serta dari setiap penyakit ain yang tercela. Penyakit ain yang tadi kembali ke pandangan tadi itu di depan. Kemudian yang ke-6, membaca Al-Fatihah. Nabi pernah menyetujui para sahabat yang membaca Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk orang yang tersengat. Nah, ini tersengat dalam tanda kurung di referensi seperti ini, kalajengking. Nah, ini saya pernah ini kalau tersengat kalajengking. Jadi pas masih di pasar Kleco ini saya Ustaz Sugiti. Waktu itu istri hamil pertama. Almarhumah ibu itu kan mau pateni mau le. Lagi aku tak pateni loh. Yang kotaku mau ini rasa banget. Oh, padahal bojomu lagi meteng. Itu almarhumah ibu. Nah, ngopo to, Bu? Ya ramuan, cuman ramuan itu mesti datang. Nah, ternyata entah itu kebetulan entah apa. Ini anak saya yang sulung. Anak saya yang sulung itu kan sekarang ini alhamdulillah Ustaz Sugiti, bukan melalui perantaraan saya, tapi malah melalui perantaraan Kapurdi saya, Kapurdi Pendidikan Bahasa Arab S1.
itu diterima di SMA Muhammadiyah 2 ngajar bahasa Arab kelas 1 sampai kelas 3. Saya juga kaget. Ini terus di kontak oleh kapoldi saya, Pak, putra panjenengan sudah ngajar. Ini awalnya ngajar di MI Nurul Hijroh itu di Sambi. Nah, kemudian semester yang lalu saya suruh resign. Itu juga di Nurul Hijroh cari sendiri juga. Kemudian waktu itu udah dilakoni saja deh. Ini dulu bahasanya Mbah Kakung ya, dari bapak saya almarhum itu pokoknya sekolah meneh. Iki aja dianggap nyambut gawe, dianggap sekolah meneh. Waktu itu melink ke saya ketika saya ngajar di Mualimin Sangkrah waktu itu. Nah, ternyata setelah saya suruh resign dari sana, malah ada lowongan yang dicari itu kan guru bahasa Arab putra, yang kedua pinter IT, itu kriteria. Yo pas, kebetulan pas, ya sudah. Ini malah jadi dari Kapolri, bukan dari saya. Jadi saya juga mungkin belum kenal ya dengan kepala SMA Muhammadiyah 2 dan seterusnya. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai ngajar di sana mulai semester ini. Nah ini juga sudah semester 3 di S2. Saya suruh sekolah lagi waktu itu. Sekolah lagi mumpung masih masih muda, umurnya baru 24. Jadi kan wah nih sing tutup mosok kowe kalah karo bapak. Bisa kalah. Gitu motivasi. Ya. Kemudian ini yang baca Fatihah tadi, jadi Nabi pernah menyetujui para sahabat yang membaca Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk orang yang tersengat kalajengking. Tadi anak saya yang sulung tadi itu dulu ketika lahir, mohon maaf, di bawah ketiaknya ini ada bekas kayak darah gitu. Jadi itu tidak ada hilang sampai usia berapa tahun ya? Sudah SD baru hilang sendiri. Ketika itu budenya kan dokter di Sarsito di operasi biasa rasa di malang ciri khas saya kan gitu. Ternyata hilang sendiri. Ya alhamdulillah hilang.